Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Alhamdulillah, para muridku sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab buang hajat. Pekan lalu kita telah membahas mengenai adab kebersihan, yaitu ada kebersihan badan, kebersihan pakaian, ya. Kemudian kebersihan tempat ibadah, kemudian kebersihan yang lainnya. Insyaallah pada hari ini kita menyambung materi kemarin, yaitu adab buang hajat. Anak-anak sekalian bisa buka di halaman 32. Di buku bisa buka halaman 32, adab buang hajat. Insyaallah kita belajar tentang adab buang hajat. Jadi bahwasanya Islam adalah agama yang menjaga kebersihan dan kesucian. Islam mengajari kami adab membuang hajat. Apakah kamu mengetahui hal itu? Kita di sini akan bahas beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin anak-anak Ustaz semuanya hafal hadis ke-24. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Jadi anak-anak sekalian, dari hadis yang pertama tadi kita ketahui bahwasannya kebersihan tubuh kita, kebersihan lingkungan kita, setiap kita menjaga kebersihan itu merupakan tanda separuh keimanan kita. Hari ini kita rinci lagi bagaimana kebersihan itu. Ya. Jadi di sini kita ada buang hajat. Ya. Pertama, aku mengucapkan doa ketika masuk kamar mandi. Ini anak-anak semuanya, kalau masuk kamar mandi jangan buru-buru, mentang-mentang kebelet, Ustaz, aku permisi pengen ke WC, lari langsung, nggak boleh. Baik-baik izinnya, kemudian datang ke WC, baca doa dulu sebelum masuk, bukan setelah masuk baca doa. Ini dulu ada Ustaz buat soal, bahasanya kapankah doa masuk WC dibaca? Dia menjawab setelah masuk Ustaz. Ya, jadi bacanya kapan? Sebelum masuk, ya, baca doa, ya. Mungkin hafal semua doanya kan? Kita buka hadisnya, yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Anas bin Malik berkata, ya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam WC atau kamar mandi, beliau membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Ini anak Ustaz sekalian, pertama berarti kita harus baca doa. Tidak boleh main nyelonong. Tahu anak Ustaz nyelonong? Nyelonong itu masuk tanpa izin. Wala salam wala kalam, ya. Tidak ada salam, tidak ada perkataan, langsung nyelonong, tidak boleh. Jadi baca doa. Hadisnya dari Anas bin Malik. Nah, kemudian setelah itu, ternyata dari hadis ini anak sekalian dapat kita ambil pelajaran bahwasanya di dalam WC itu banyak jin laki-laki dan jin perempuan. Karena jin itu tempat tinggalnya yang kotor-kotor.
Jadi kalau kamar anak Ustaz kotor-kotor, banyak jinnya nanti. Mau? Ya. Nggak mau kan? Nah, jadi jaga kebersihan. Begitu juga WC-nya. Mentang-mentang WC itu tempat jin, nggak mau dibersihkan WC-nya, salah juga. Artinya gini, WC-nya juga dibersihkan, ya. Dibersihkan WC-nya, walaupun tempat tinggal jin, ya. Jangan pula udah pipis, udah buang air besar, ditinggalkan kayak gitu, banyak lalat nanti, ya, banyak tikus dan kecoaknya, boleh. Ya. Jadi lanjut, yang kedua, tidak bercakap atau berbicara. Jadi sebenarnya anak sekalian, kalau ada kawannya manggil, jangan dijawab. Contoh, ini saya sering lihat Faruk misalnya, atau siapa ya, Faik, pada dalam WC. Iya, ada apa aku di sini? Nggak usah ngomong. Jadi kalau dalam WC tidak usah berbicara, ya. Jadi saya lihat lagi di hadisnya, ya. Nih, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, "Idza tabawwaqa ar-rajulani falyatawaru kullu wahid minhuma an sahibihi wa la yatahaddasa fa inna Allaha yamqutu ala dzalik." Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Qattan wa huwa ma'lul. Dan bahwasanya dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang laki-laki hendak buang air besar, maka masing-masing bersembunyi. Nggak boleh pula dalam WC berdua, ya. Nah, ini kebiasaan yang perempuan bisa lihat nih. Kalau ke WC pasti berdua, bertiga, nggak boleh. Ya, ya anak saya juga, ya. Nah, ya. Nah, jadi kalau ke WC sendiri-sendiri aja, masa berdua, apalagi laki-laki, malu lah. Ya teman saya Ustaz lagi kan, nah, jangan. Nah, kata Rasulullah, apabila dua orang laki-laki hendak buang air besar, maka masing-masing bersembunyi. Ya, artinya apa? Jangan dalam satu WC, dan juga ditutup pintunya. Ya, jangan sombong pula dia. Pertama-tama mau air besar, buka pintu nih balik, jangan, nggak boleh. Ya. Kemudian apa lagi kata Rasulullah? Dan janganlah bercakap-cakap, nggak boleh berbicara dalam WC. Ini WC A, ada si siapa lagi ya? Ini satu A ya. Ada si Noval misalnya. Nah, WC B sebelahnya ada si Niki misalnya, atau si Miftah. Ya. Dia cerita di balik WC, nggak boleh. Nanti dia yang tanya dia, Miftah. Entah tuh nya, ya kan? Nggak boleh gitu, jorok. Diam-diam aja, ya. Anggap nggak ada orang di situ. Nah, lanjut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat perbuatan tersebut. Allah tidak suka perbuatan seperti itu, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dianggap sahih oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Qattan. Namun hadis itu dianggap memiliki cacat. Jadi kedua, tidak boleh berbicara di dalam WC ketika buang air, ya. Jangan pula tidur di situ, ya. Apa yang nelpon dalam WC, ya? Ini juga nanti orang tuanya atau ustadznya juga, ya. Tidak boleh bicara sama kawan. Berarti ini apa boleh? Tidak boleh juga. Itu juga berbicara. Oke, lanjut. Yang ketiga, selesai buang hajat dibersihkan. Membersihkan kotoran. Apa aja yang dibersihkan anak sekalian? Jadi perlu diperhatikan, ya. Semuanya perlu diperhatikan. Bahwasanya
Selain apa, yaitu tempat keluarnya kotoran, ini tahu anak sekalian, ya, maka nanti dibersihkan juga klosetnya. Lubangnya sini bersihkan, ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Jadi adab yang ketiga itu bersihkan tempat keluarnya kotoran. Kita ya hadisnya lagi ya. Dari Abu Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina. Muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Berarti tidak boleh nanti kalau pipis pegang pakai tangan kanan. Ya. Ketika buang air kecil, kemudian membersihkan bekas kotoran buang air dengan tangan kanan. Berarti tidak boleh ceboknya pakai tangan kiri. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah tangan kanan itu untuk makan, ya, untuk salaman, itu apa lagi? Untuk yang baik-baik. Berarti pakai tangan kiri. Terus, dan jangan bernapas di tempat air minum. Hadis Bukhari Muslim, ya. Terus jadi anak sekalian, membersihkan kotorannya, yaitu tempat keluarnya anus dan dubur. Ya. Terus adab yang lain, ya, ini masalah mesing. Saya tambahkan di buku ini tidak ada nih kan? Nggak ada, saya tambahkan lagi di buku sini. Ya. Wa an Salman, dari Salman qol, berkata dia, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin aw an nastanjiya bi raji'in aw amin. Rawahul Muslim. Salman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami agar tidak menghadap kiblat. Berarti di sini ada juga tambahan, tidak boleh menghadap kiblat. Tidak, ya, apa ya? Tidak menghadap kiblat. Oke. Yang keempat, tidak boleh menghadap kiblat. Jadi kalau buang air kecil, ini juga untuk semuanya. Kalau buat WC itu tidak boleh menghadap kiblat, ya. Atau tidak boleh juga membelakanginya. Jadi kalau kiblatnya lurus gini, WC-nya madep gini, ya. Kalau WC di sini kiblat, nah ini belakang kiblat, maka madep ke sini boleh, ke sini boleh. Jangan menghadap atau membelakangi kiblat, tidak boleh. Ya. Ya. Baik pada saat buang air besar maupun ketika kencing, nah tidak boleh. Dimanapun berada, perhatikan arah kiblatnya ya, ada di sekalian, anak sekalian. Kemudian juga melarang beristinja. Istinja udah tahu kan? Ada istinja, ada istijmar. Ya. Dalam istinja atau bersuci, membersihkan kotoran buang air dengan tangan kanan. Tidak boleh ya. Yang saya sampaikan tadi, tidak boleh membersihkannya pakai tangan kanan.
beristinja dengan batu kurang dari 3 buah, nggak boleh. Nah, jadi kalau bisa, kalau istijmar udah tahu kan, yang Ustazah Iin sampaikan kemarin, istinja itu dengan air, istijmar dengan batu minimal 3, ya, minimal dengan 3. Tidak boleh juga dengan kotoran unta atau tulang. Nah, ini kalau di sini tidak ada kan, atau kotorannya kalbun, ya, atau kotorannya kitun, kucing, ya, diambil yang keras itu, sangkanya batu, rupanya kotoran kucing, ya kan, diciumpul nanti. Nah, tidak boleh pakai kotoran. Masa kotor tambah kotor, nggak boleh. Juga dengan tulang. Kenapa tidak boleh dengan tulang? Tulang ini makanannya jin, anak sekalian. Jadi tulang-tulang sisa kita itu makanan jin, ya. Masa jin dikasih makan tai, kan gak enak, kan kesian dia, ya. Tidak boleh. Oke, lanjut. Ini dia kalau Imam Muslim. Nih, tambahan juga dari Abu Ayyub Al-Ansari. Janganlah kalian menghadap kiblat ketika kencing, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat, ya. Terus kenapa tulang dan kotoran unta tidak boleh? Rasulullah SAW, kedua benda itu tidak dapat mensucikan, ya kan? Kemudian di hadis yang lain juga, ini adalah penyakit, tidak boleh dengan kotoran. Nih, ini yang terakhir, yaitu dengan membaca doa. Oke. Yang terakhir, membaca doa keluar. Jadi dibaca doa keluar, itu ghufranaka. Alhamdulillah anak-anak Ustaz sekalian udah hafal doa masuk, udah hafal doa ke keluar WC. Ghufranaka, ya Allah ampunilah kami. Itulah adab buang hajat, ya, yang harus kita perhatikan anak-anakku sekalian. Insya Allah semoga diberkahi oleh Allah. Saya mohon maaf jika ada salah kata, tapi saya ingin bacakan nih sebuah hadis yang berbahaya nih. Ini ancaman bagi orang yang suka tidak mau membersihkan kencingnya sendiri, atau dia kencingnya main-main, atau kena pakaiannya. Ini kata Rasulullah SAW. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, istanzihu minal baul fa inna ammata azabil qabri minhu. Rawahu Daruqutni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sucikanlah diri kalian dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur disebabkan darinya, ya. Nah, jadi sekalian, jadi ada sebuah kisah di mana Rasulullah lewat di dua kuburan, ya. Beliau Rasulullah menancapkan pelepah kurma yang masih segar, ya. Dan Rasulullah berdoa di situ agar semoga selama pelepah kurma tadi itu dia masih basah, diringankan siksa orang dalam kubur tadi. Orang dalam kubur tadi tidak banyak salahnya. Dia cuma, kata Rasulullah, dia tidak menjaga diri dari kotorannya sendiri, dari air kancingnya sendiri. Ya. Ya. Jadi mulai hari ini usahakan jongkok buang air ke sini anak sekaliannya. Jongkok, jangan sampai terkena pakaian kita, terkena badan kita, ya. Nanti jadi najis, tidak sah sholatnya kalau najis, ya. Nah, jadi mulai hari ini tolong anak sekalian diperhatikan ketika buang air kecil, buang air besar. Mungkin itu dulu. Nanti anak sekalian silakan disimpulkan apa yang didapatkan pada pagi hari ini atau menjelang siang ini. Saya doakan anak sekalian diberikan pemahaman yang baik oleh Allah sehingga bisa
menjadi ulama-ulama besar nantinya menyampaikan risalah Islam, ya. Jadi gitu dulu, kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.